Di dataran tinggi Tiongkok Utara ada gunung yang terus beku sepanjang tahun. Gunung yang muncul secara alami ini dijuluki bumi dingin. Lapisan ibun abadi tebal terkubur di bawah puncaknya, membekukan semua benda di permukaannya. Sebidang area beku ini punya suhu paling beda dan membentang sampai 7,9 meter di lereng gunung, yaitu di wilayah Pingqiuan. Tempat yang terkenal sangat ngebul ini bisa bersuhu 32,2 derajat Celcius. Tanah beku ini tetap mempertahankan kondisinya pada suhu panas karena di atasnya terdapat lapisan tanah kasar. Fungsinya menghalangi hawa panas melelehkan ibun abadi di bawah tanah sehingga kondisinya selalu beku. Argentina memang terkenal dengan pantai dan matahari teriknya, tapi di bagian selatannya terdapat Gletser Perito Moreno seluas lebih dari 259 km persegi. Dan malahan areanya masih terus meluas. Di situ kamu bisa melihat lengkungan es di samping gletser yang bisa menjangkau daratan di dekatnya. Struktur ini bisa sewaktu-waktu runtuh, kemudian jatuh ke perairan di bawahnya. Tapi semua prosesnya terjadi secara alami. Gletser perlu membentuk lingkungan ini sebelum akhirnya runtuh, tinggal tunggu bentar, juga akan terbentuk gletser baru kok. Pantai Kaca California nggak berpasir, yang ada hanyalah kerikil mirip permata atau kaca laut. Dan anehnya, kerikil cantik ini sebetulnya berasal dari sampah. Selama puluhan tahun, pantai ini telah dijadikan sebagai tempat pembuangan akhir besar-besaran oleh warga lokal. Mereka membuang kaca, peralatan rumah tangga, dan kendaraan mereka di situ. Pemerintah California kemudian melarang siapapun buang sampah di pantai ini. Selama bertahun-tahun, ombak telah menghancurkan sisa sampah di situ hingga menjadi kerikil warna-warni yang menarik wisatawan dari seluruh dunia. Air terjun tertinggi di dunia alias air terjun Angel terdapat di Venezuela Selatan. Airnya mengalir menuruni pegunungan besar di Venezuela kurang lebih setinggi 762 meter atau 3 kali tinggi Menara Eiffel. Karena jatuh dari tempat yang sangat tinggi, sebagian airnya juga menguap sebelum sampai di tanah. Para pengunjung pun bisa merasakan sendiri lapisan kabut tebalnya dari jarak 1 kilometer. Di Skotlandia, ada tempat unik yang letaknya sangat nyempil di tengah hutan. Namanya Vidic Glen. Suasana di sana sangat mirip dengan negeri dongeng lawas karena ada formasi batuan yang tertutup lumut serta perairan merah kirmizi. Warna merahnya berasal dari batu pasir merah di bawah sungai dangkalnya. Nah, kalau kamu pengen memanjakan matamu di situ, berarti kamu perlu menuruni bukit curam plus berlumpur sambil berpegangan tangan pada batang pohon, biar tubuhmu nggak terpelanting ke bawah. Sesampainya di bawah, matamu akan disuguhi pemandangan air merah rubi yang berkilauan dan bebatuan yang menjulang. Kamu pasti nggak akan nyangka deh kalau danau berair pink mirip permen karet di tengah hutan lebat memang benar-benar ada. Jelas ada kok. Danau Hillier terletak di Australia Barat dan para ilmuwan belum tahu pasti alasan di balik warna pinknya. Menurut mereka, kadar garam di danau ini sangat tinggi sehingga memicu bakteri pink pecinta garam, Halobacteria, menghasilkan warna unik ini. Di semenanjung kecil Amerika Selatan terdapat keajaiban alam yang bikin kita berdecak kagum, yaitu Gua Marmer. Dari luar, gua ini memang kelihatan biasa-biasa aja, tapi kalau dilihat dari dalam, dindingnya punya formasi marmer dengan pola pusaran biru. Selama ribuan tahun, air telah mengikis marmer di situ, kemudian membentuk sistem gua yang unik, tapi meskipun kelihatan mirip marmer, warna birunya dihasilkan dari pantulan air di sepanjang dinding gua. Rupa gunung berapi lumpur Azerbaijan kelihatan persis seperti namanya. Fenomena alam ini paling banyak dijumpai di Azerbaijan dan jumlahnya lebih dari 300. Malahan letusannya melampaui angka 200 sejak pertama kali dicatat. Gunung berapi lumpur dihasilkan dari letusan lumpur, air, dan gas. Kantong gas yang terbentuk di bawah tanah terdorong naik ke permukaan kemudian meletus dan memercikan lumpur ke segala arah. Gunung berapi ini sangat berbahaya loh. Pada tahun 2006 terjadi semburan lumpur di Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Lumpurnya membanjiri seluruh desa di sekitarnya. Pamukkale adalah bukit luar biasa berbentuk kolam termal berjenjang. Jika diterjemahkan, kota di Turki ini berarti benteng kapas. Kolam-kolamnya terbuat dari travertin, sejenis batu kapur yang memberikan warna putih menakjubkannya pada lereng bukit ini. Selain itu, batu ini menyimpan panas bumi yang menjadikannya sumber air panas. Totalnya ada 17 kolam dan semuanya terbuka untuk umum setiap hari. Suhunya berkisar antara 35 sampai 100 derajat Celcius. Bisa dibilang ini adalah bak mandi air panas versi alam.
Konon, Giant's Causeway di Irlandia Utara terbentuk saat raksasa Irlandia ditantang melawan raksasa Skotlandia. Jalan lintas ini dibangun di seberang laut agar kedua raksasa itu bisa bertemu. Saat raksasa Irlandia mengalahkan musuhnya, raksasa Skotlandia berlari pulang dan menghancurkan jalan lintas di belakangnya. Semua yang tersisa hanyalah awal dari jalan lintas di tepi air, dan nyatanya pembentukan batuan yang menakjubkan dari kolom yang saling bertautan ini adalah hasil dari letusan gunung berapi kuno. Kolom-kolomnya berbentuk heksagonal dan membentuk tangga alami dari Laut Irlandia ke kaki tebing. Kolom tertinggi mencapai 12 meter. Jalan lintas raksasa adalah tujuan wisata paling populer di Irlandia Utara, menerima hampir 1 juta pengunjung pada 2019. Jauh di dalam tambang Naica di Meksiko, kamu bisa menemukan gua kristal. Gua ini dipenuhi pecahan kristal selenit indah yang besar. Ketinggian maksimumnya mencapai 11,2 meter dan ini merupakan salah satu kristal alami terbesar di dunia. Diperkirakan, air yang sebelumnya memenuhi gua itu sangat kaya akan mineral sehingga kristal bisa tumbuh maksimal. Sayangnya wisatawan tidak bisa mengunjungi gua kristal karena suhunya yang panas dan kondisinya yang lembab. Bahkan, para ilmuwan diharuskan mengantongi izin khusus untuk memasuki gua. Sungai Lima Warna terletak di Provinsi Meta, Kolombia. Dikenal penduduk lokal sebagai Sungai Pelangi, perairan ini terkenal akan warna-warnanya yang mencolok. Sungai ini punya ragam warna seperti kuning, hijau, biru, hitam, dan paling mencolok merah saat musim panas sampai musim dingin. Karena kurangnya nutrisi, air sungainya bening secara alami, jadi mudah untuk melihat umur tanaman yang beragam dan warna-warni di dasar sungai. Tanaman indah inilah yang memberi airnya banyak warna. Di Selandia Baru, kamu bisa naik perahu ke Gua Waitomo yang indah. Dinding guanya berpendar layaknya bintang terang di langit malam, tapi cahaya bersinar ini bukan bintang melainkan cacing. Cacing berpendar yang tinggal di dinding gua ini menciptakan cahaya unik di gua ini. Dan spesies cacing berpendar ini tidak bisa ditemukan di tempat lain di dunia. Selama ribuan tahun, cerobong peri alias fairy chimney telah berdiri tegak di Kapadokia, Turki. Formasi batuan yang unik ini adalah menara batu besar yang awalnya dibentuk oleh lava. Cerobong tertingginya mencapai 40 meter. Manusia telah melubangi bagian dalam bebatuan ini selama ratusan tahun untuk membuat rumah. Kini, kamu bisa mengunjungi salah satu dari sekian banyak hotel yang saat ini ada dalam cerobong peri. Wave Rock atau batu ombak adalah tempat foto-foto populer di Australia Barat. Tinggi batu raksasa ini mencapai 14 meter dan bentuknya mirip ombak laut pecah. Jutaan tahun angin kencang dan curah hujan keras mengikis batu menjadi bentuk mirip ombak seperti saat ini. Batu itu punya campuran warna merah dan abu-abu yang indah akibat mineral yang terkikis di batu. Wave Rock telah menjadi tempat berkemah terkenal karena kedekatannya dengan danau yang indah dan berbagai marga satwa. Taman Bumi Nasional Zhangyi di Tiongkok pernah dipilih sebagai salah satu lanskap terindah di dunia. Taman ini terkenal akan formasi batuan warna-warninya yang dikenal dengan pegunungan pelangi. Lapisan mineral dan batu pasir beragam warna perlahan menyatu selama 24 juta tahun sehingga menciptakan lanskap yang menakjubkan ini. Gua Marmer di Chili adalah salah satu keajaiban dunia yang sangat alami. Katedral, kapel, dan gua adalah 3 daya tarik utamanya. Ini adalah sekelompok gua besar, pilar, dan terowongan hitam putih yang terbuat dari marmer. Ombak telah membentuknya selama ribuan tahun dan masih kokoh sampai sekarang. Gua dan ombak warna Tosca bekerja sama untuk membuat pertunjukan cahaya yang indah. Saat musim panas tiba, sungai yang tampak biasa saja di Kolombia berubah menjadi pelangi cair, Caño Cristales, yang juga dikenal sebagai sungai paling indah di dunia, berkilau dalam 5 warna, merah, hitam, hijau, biru, dan kuning. Penampilannya menjadi seperti ini hanya selama 6 bulan dalam setahun karena tumbuhan bawah air spesial yang menghasilkan semua warna ini. Perlu jumlah cahaya matahari dan air yang sempurna untuk mewujudkan keajaiban ini. Sungai di Dauki, India, adalah impian para pemain kayak. Airnya berwarna zamrud dan sangat bening, sehingga dasar sungai bisa terlihat. Ada kerikil cerah, batu, dan ikan. Perahu nelayan warna-warni seolah melayang di atas kaca. Suara yang bisa kamu dengar di sini hanya putaran arus sungai dan burung yang lewat sesekali.
salah satu desa paling bersih di dunia, terletak tidak jauh dari Sungai Zamrud. Kota ini memiliki 3 pembersih jalan yang bekerja setiap hari, bahkan saat hujan deras. Warga setempat menanam bunga dan tanaman di seluruh desa dan dilarang ada mobil di sana. Biaya parkir untuk turis digunakan untuk membayar pembersih jalan, membuang sampah sembarangan, siap-siap didenda atau bahkan dipenjara. Blue Lake di Selandia Baru adalah salah satu danau paling jernih di dunia. Air danau ini pada dasarnya mirip air suling. Kamu bahkan bisa melihat warna biru ungu di dalamnya dan itu sangat langka. Air itu berasal dari tetangganya Danau Gletser es. Suku Maori setempat melarangmu berenang di sana. Kamu bahkan tak boleh mencelupkan kaki ke dalamnya. Mereka percaya danau itu memiliki kekuatan spesial. Pantai Luskentyre adalah bentangan gumuk pasir putih tak berujung dan air biru yang sempurna. Tapi jangan sampai suasana tropis itu menipumu ya. Pantai ini ada di Skotlandia. Itulah kenapa pantai ini hanya terlihat bagus pada bulan Mei dan Juni. Di bulan Desember, tempat ini hanya mendapat cahaya matahari 1 jam setiap hari. Jadi suasananya tampak cukup suram. Danau 5 bunga di lembah Jiuzhaigou, Tiongkok, berubah dari kuning menjadi hijau zamrud, hijau tua sampai toska terang, dan terkadang bahkan warna koral. Ternyata ada warna danau itu. Danau ini tak pernah beku berkat mata air panas di dasarnya dan tak pernah kering seperti beberapa tetangganya. Legenda setempat mengatakan danau ini terbuat dari pecahan cermin yang jatuh dari langit. Lembah di sekitarnya memiliki beberapa bukit dengan gua di dalamnya, air terjun spektakuler, sekitar 140 burung, juga beberapa panda, dan tumbuhan serta hewan terancam punah lainnya. Samudra Selatan dekat Antartika memiliki udara paling bersih di dunia. Udaranya sangat jernih, sampai-sampai ilmuwan hampir tak menemukan DNA untuk dianalisis. Hanya ada bakteri laut biasa. Antartika sendiri terdiri dari 99% es dan memiliki gletser biru menakjubkan, gunung berapi aktif dan pemandangan salju bersih terbaik di dunia. Gunung Haleakala di Hawaii adalah salah satu tempat paling sunyi di dunia. Pengukuran para jagawana di sana sering menunjukkan 0 suara. Namanya dalam bahasa Hawaii berarti rumah matahari. Gunung ini terbentuk berkat gunung berapi yang berusia 1 juta tahun. Lavanya terkumpul selama bertahun-tahun dan tumbuh menjadi gunung. Gunung ini memiliki iklim dan cuaca sendiri yang hampir mustahil diprediksi. Sekarang ini butuh hampir 1 minggu perjalanan kapal untuk pergi dari Afrika Selatan ke permukiman paling terpencil di dunia, Edinburgh of the Seven Seas. Nama yang bagus ya. Kamu butuh izin pemerintah daerah khusus untuk berkunjung. Ada sekitar 300 warga yang sudah merasa sebagai keluarga, menanam bahan makanan sendiri, dan menjaga pulau itu tetap bersih. Hutan Daintree di Australia adalah hutan hujan tertua di dunia. Usianya sudah lebih dari 100 juta tahun. Hutan ini menjadi habitat bagi 12.000 jenis serangga. Juga sekitar 90% populasi kupu-kupu dan kelelawar Australia. Hutan ini juga rumah bagi sekitar 3.000 jenis tumbuhan. Kepulauan Bazaruto di Samudra Hindia memiliki pasir putih kristal dan batu karang murni, dan hampir tidak ada turis. Kepulauan ini adalah cagar laut resmi, jadi penangkapan ikan komersial dilarang di sana. Tapi kamu masih bisa melihat nelayan dengan perahu tua tradisional. Itu sebabnya kondisi karangnya masih sempurna. Bazaruto juga rumah bagi beberapa sapi laut yang masih tersisa. Rumpun bambu zamrud misterius bisa dicapai dengan perjalanan kereta dari Kyoto. Ini seperti pintu ke dunia lain. Suara derit dan gemerisik menjadikannya salah satu dari 100 soundscape terbaik di Jepang. Perajin lokal membuat keranjang, tatakan gelas, dan tatakan sumpit dari bambu. Hutan hujan Great Bear di British Columbia terkenal dengan pohon arasnya yang berusia 1000 tahun, air terjun berlumut, air berwarna granit, dan sungai jernihnya.
Ini merupakan habitat beruang langka Kermode yang berwarna krem yang juga dikenal sebagai spirit bear. Ada juga rusa sitka, serigala abu-abu pantai, puma, kambing gunung, paus orca, salmon, singa laut, berang-berang laut, paus bungkuk. Ya, begitulah ya kira-kira. Rahasia pantai pasir pink yang seperti gulali di Barbuda adalah karang hancur dengan makhluk merah bersel tunggal yang hidup di bawahnya. Kamu bisa melihat warna merah muda terkenal itu saat ombak cukup kuat. Tempat ini tidak punya fasilitas umum, jadi jauh lebih sepi dibanding pulau-pulau Karibia lain, dan itu sebabnya pantai ini bersih. Butuh ribuan tahun untuk membentuk Picanini Ponds di Australia. Air bawah tanah muncul perlahan ke permukaan melewati batu kapur di sana. Lalu terbentuklah gua bawah laut besar dengan dinding putih menakjubkan. Kamu butuh izin khusus untuk menyelam di sana, tapi itu jelas sepadan. Laplandia di Finlandia memiliki udara paling bersih di dunia. Di daerah ini juga ada cahaya kutub yang menakjubkan itu, pohon bersalju, dan pemandangan putih tak berujung. Manusia pertama kali tiba di sini sekitar 7.000 tahun lalu. Sebagian besar mereka adalah gembala rusa kutub, dan sekarang ada lebih banyak rusa kutub di sana dibanding manusia, dan rusa kutub tidak mencemari lingkungan. Taman Nasional Danau Plitvice adalah salah satu objek wisata paling populer di Kroasia. Taman nasional ini memiliki 16 danau jernih dan penuh warna yang semuanya tersambung oleh air terjun. Rusa, beruang, serigala, babi hutan, dan burung langka berkeliaran menikmati alamnya yang masih murni. Ini adalah situs warisan dunia UNESCO, jadi tempat ini harus tetap bersih. 60 juta tahun lalu, gunung berapi besar dan marah terbangun di tempat yang sekarang bernama Irlandia Utara. Gunung ini memuntahkan basal cair, sejenis lava spesial. Basal ini mendingin dan menjadi 40.000 batu loncatan yang saling terkait dan mengarah ke pantai. Menurut legenda lokal, bentuk batu itu sempurna karena dibuat oleh raksasa Irlandia. Dia harus membangun jalan ke laut untuk mendatangi musuhnya di Skotlandia. Badai Pesur di Iran Utara memiliki petak-petak travertin unik. Ini pada dasarnya adalah tangga keren yang butuh ribuan tahun hingga bisa terbentuk. Dua mata air panas mineral berbeda mengalir ke lereng, meninggalkan lendir seperti jeli. Jeli ini membentuk lereng menjadi tangga saat airnya dingin. Dan mata airnya masih aktif. Satu mata air punya khasiat memulihkan, yang satunya lagi menyemburkan debu yang mengubah air menjadi jingga. Saat matahari keluar, pemandangan berubah menjadi merah, jingga, dan kuning. Laguna Asin Colorada di Bolivia adalah magnet bagi para fotografer dunia. Warna merah tuanya berasal dari alga dan mineral kaya yang terkandung dalam airnya. Laguna ini dikelilingi dataran gurun tinggi, gunung berapi, lumpur panas, salju, dan bebatuan berbentuk aneh. Laguna ini merupakan habitat 3 dari 6 spesies flamingo yang datang ke sini untuk memangsa plankton. Flamingo sebenarnya terlahir putih, tapi menjadi merah muda karena alga merah itu. Enchanted River adalah salah satu permata paling murni, tersembunyi, dan alami di Filipina. Sungai ini berada di balik pegunungan dan tak ada yang tahu dari mana asal airnya. Ada banyak ikan warna-warni di sana, tapi dari mana asalnya dan kemana mereka pergi, tak ada yang tahu. Sungai itu terlihat dangkal, tapi tak pernah ada yang mengukur kedalamannya. Hanya sedikit turis pencari petualangan mendebarkan yang mengunjungi sungai misterius ini untuk menyelam ke guanya. Danau Pangong di Himalaya adalah salah satu danau air asin tertinggi di dunia. Danau ini tak memiliki kehidupan air karena kadar garamnya, tapi ini adalah tempat yang sempurna untuk mengamati burung. Saat udara terasa agak hangat, danau ini senantiasa berubah warna antara biru, hijau, dan bahkan merah. Pada musim dingin, danau ini menjadi es. Padang rumput punah Peru, gurun gundul, tanah berbatu, dan hamparan padang luas nan gersang. Bentar-bentar, ada Yareta kok.
tumbuhan berbunga ini terlihat sangat unik. Sampai-sampai kamu bisa loh mengiranya sebagai gambar yang diedit pakai Photoshop. Rupanya sangat mencolok dari lingkungan di sekitarnya. Kalau diamati sekilas, emang kelihatan mirip dengan batu yang ditutupi lumut. Tumbuhan yang sudah berumur 3.000 tahun ini ditemukan di padang rumput dingin Puna, Andes. Yareta tumbuh berkelompok dan membentuk rumpun yang sangat lebat. Kalau kamu berdiri di atasnya, tumbuhan ini akan menopang bobotmu dengan mudah. Spot Lake, Kanada. Danau ini dijuluki sebagai tempat paling ajaib di Kanada. Saat musim dingin dan musim semi, memang terlihat seperti danau biasa, gak ada istimewanya. Tapi, coba deh pergi ke sana saat musim panas. Airnya akan mulai menguap. Udah serasa kayak menginjakan kaki di dunia lain loh. Matamu akan dimanjakan dengan lanskap berwarna biru, hijau, dan kuning. Selama musim panas, akan ada lebih dari 300 kolam dan semuanya terlihat ajaib. Selama berabad-abad, kolam ini diyakini bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Sebetulnya sih alasan dibalik warna terangnya ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Kolam-kolam tersebut punya beragam mineral dalam konsentrasi tinggi. Rio Tinto, Spanyol. Selama lebih dari 5.000 tahun, Sungai Merah dikelilingi oleh tambang yang banyak mengandung tembaga, perak, emas, dan mineral lain. Karena itulah airnya berwarna unik kemerahan. Area itu telah ditambang selama berabad-abad hingga seluruh industrinya mulai terpuruk. Tambangnya pun terbengkalai dan baru ditemukan kembali pada abad ke-18. Sungai ini memang lumayan menawan, tapi juga sangat berbahaya bagi kita karena airnya tinggi asam. Bakteri yang hidup di dalamnya membuat kondisinya menyerupai sebagian tempat di tata surya kita. Para ilmuwan mencontohkan di Europa, salah satu satelit Jupiter. Di bawah permukaan Europa tersembunyi lautan asam. Teluk Toyama, Jepang. Saat menyusuri pesisir Teluk Toyama di Jepang, kamu akan beruntung kalau bisa melihat cahaya misterius dengan warna biru neon. Cahaya ini berasal dari bawah air dan menyinari laut malam. Cuma sedikit tempat di dunia ini yang menyuguhkan fenomena seperti ini. Nah, pemandangan menakjubkan ini sebetulnya berasal dari cumi kunang-kunang. Hewan ini hidup di kedalaman lebih dari 200 meter di bawah permukaan laut. Tapi pada musim semi, organisme ini akan berkumpul di dekat pantai, bahkan kadang juga tersapu ombak. Cahaya yang terpancar ini sebetulnya hanyalah kamuflase, yang membantunya bersembunyi dan melindungi diri. Pada siang hari, cumi-cumi ini kembali ke kedalaman laut, lalu akan berenang lagi menuju pantai untuk berpesta pora pada malam hari. Cahaya yang dihasilkan juga nggak begitu terang kok. Jelas aja, kamu nggak akan bisa memakainya untuk baca buku saat gelap. Tapi tetap cukup mengagumkan kan? Fly Geyser, Nevada, Amerika Serikat. Semisal nih kamu lagi naik roket luar angkasa, tapi tiba-tiba roketmu telah memasuki atmosfer planet asing. Kamu bahkan belum tahu pasti posisimu. Gravitasi planet itu mulai menarik roketmu, dan tak lama kemudian mendarat di permukaannya. Untungnya, pesawat luar angkasamu cukup tahan banting, sehingga tidak rusak. Kamu pun segera pakai baju astronot dan merangkak keluar. Matamu disambut oleh pemandangan yang belum pernah kamu lihat. Alam nan cantik, aneka warna menarik, dan objek aneh mirip pegunungan. Dan tiba-tiba memuntahkan air panas. Kamu cuma bisa geleng-geleng kepala sambil bergumam, pasti ngehalu lagi. Nah, sebetulnya kamu sedang menyaksikan Fly Ranch Geyser di Nevada. Jangan sedih, tempat itu tetap cantik kok. Geyser itu muncul pada tahun 1960-an saat perusahaan pembangkit listrik tenaga panas bumi mengebor lubang. Akibatnya, air tanah menyembur ke atas dan warnanya juga mirip dengan air di Taman Nasional Yellowstone. Biang keroknya, alga. Nah, ngomongin soal Yellowstone, tempat yang satu ini juga seolah berasal dari galaksi lain. Di area yang luasnya jauh melebihi luas Jabodetabek ini, terdapat lebih dari 10.000 fitur hidrotermal, 500 geyser, dan air terjun cantik. Singi de Bemaraha, Madagaskar. Di sini kamu seolah-olah bisa melihat sejumlah hewan purba. Tuh, lihat kan? Ada hewan yang bersembunyi di antara bebatuan runcing sepanjang 100 meter. Separuh dari Taman Nasional ini berupa hutan,
dan separuh lagi area berbatu yang terbentuk oleh erosi air. Tempat ini menjadi habitat berbagai hewan seperti bunglon, iguana, katak, dan banyak spesies lemur. Gletser Vatnajökull, Islandia. Dalam perjalananmu menjelajahi keajaiban luar angkasa di planet ini, jangan lupa mampir ke Islandia ya. Di sana, kamu akan melihat gletser terbesar di seantero Eropa. Di beberapa tempat, ketebalan esnya bisa melebihi 914 meter. Vatnajökull punya 30 gletser outlet yang sudah siap untuk kamu jelajahi. Gletser ini berupa saluran es yang terlepas dari tudung esnya, tapi tetap berada di dalam tepi lembah. Sementara itu, gua es Islandia terbentuk saat air mengalir melalui gletser, kemudian mencoba mencapai permukaan. Hal ini biasanya terjadi pada musim panas, saat suhunya lebih tinggi dan alirannya lebih deras. Saat suhu turun, air akan membeku, maka terbentuklah gua. Staffa, Skotlandia, Inggris. Staffa adalah pulau tak berpenghuni yang memang kelihatan seperti ada di planet lain. Saat melihatnya, kamu pasti akan selalu kepikiran kalau tempat ini menyimpan banyak rahasia. Padahal, suasananya tenang dan sebagian besarnya cuma dihuni oleh burung laut dan anjing laut. Meski begitu, kita semua tentu akan sepakat kalau kolom batuan menakjubkan ini memberi kesan unik dan misterius. Karena inilah, warga sempat jadi terdorong menceritakan legenda gua yang unik ini. Kolomnya sendiri terbentuk jutaan tahun lalu dan kebanyakan disebabkan oleh erupsi gunung berapi. Glowworm Caves di Selandia Baru. Coba deh bayangin kamu bisa menemukan pintu masuk ke gua ajaib. Kamu pun terus mendayung perahumu, bersemangat agar bisa melihat bagian dalamnya dan bisa menikmati salah satu pemandangan paling indah itu. Kemudian muncullah gua tertutup bak berada di bawah hamparan langit yang penuh bintang. Gak perlu jauh-jauh pergi ke Bima Sakti kok untuk menyaksikan fenomena seperti ini. Datang aja ke Glowworm Caves di Selandia Baru. Gua ini terbentuk sejak jutaan tahun yang lalu dan sekarang sudah punya sekumpulan stalagmit dan stalaktit yang mengundang decak kagum. Tapi yang membuatnya beda dari yang lain yaitu glowworm. Gua ini dipenuhi ribuan larva bercahaya. Cacing ini perlu memikat serangga dan calon pasangan. Untuk melancarkan aksinya, organisme ini memanfaatkan ekornya yang menyala dalam gelap. Di area tersebut, terdapat banyak gua serupa. Banyak juga yang telah menjelajahinya selama 100 tahun terakhir. Kawasan indah Wulingyuan, Zhangjiajie, Tiongkok. Surga dunia ini menyuguhkan pemandangan menakjubkan dan punya lebih dari 3.000 pilar batu pasir. Seolah-olah alam telah membuat bangunan pencakar langitnya sendiri. Beberapa di antaranya bahkan setinggi setengah kalinya Empire State Building. Biasanya dasar pilarnya tidak terlihat, karena jauh di bawah sana cuma ada kabut. 2 jembatan batu alami tampak mengapung di antara pilar yang hilang di balik awan. Mata Sahara tetap menjadi misteri selama ribuan tahun. Formasi geologi ini sulit dilihat dari darat. Makanya, tempat ini baru ditemukan saat para peneliti mulai menjelajahi luar angkasa. Sekian lama, para ilmuwan mengiranya sebagai kawah yang terbentuk oleh tabrakan antara bumi dan objek luar angkasa. Nah, setelah melakukan penelitian lebih lanjut, barulah mereka tahu kalau mata ini berada di bumi. Saat ini, para geolog meyakini formasi mata ini terbentuk lebih dari 100 juta tahun lalu, saat lempeng tektonik memisahkan superbenua Pangaea. Batuan cair yang muncul ke permukaan kemudian membentuk kubah besar berlapis-lapis. Selanjutnya, aktivitas gunung berapi dan erosi memoles tampilan mata itu hingga jadi seperti sekarang. Danau Baikal, Rusia, merupakan danau air tawar yang paling dalam, paling tua, dan termasuk salah satu danau terbesar di dunia. Danau ini juga menyimpan rahasianya. Dari awal Januari sampai Mei, airnya beku. Tapi pada musim panas, airnya sangat jernih. Dasar danaunya bahkan bisa terlihat sampai kedalaman 40 meter. Alasannya karena es yang mencair dari pegunungan Siberia benar-benar murni. Selain itu, Danau Baikal tidak mengandung garam mineral. Salar de Uyuni, Bolivia,
merupakan salah satu tempat paling ekstrim di Amerika Serikat. Dataran garam terluas di dunia ini membentang seluas 10.400 km persegi. Dataran ini muncul ribuan tahun lalu saat Danau Purba menguap. Sejauh mata memandang, kerak garam yang tebal membentang di hamparan datarannya. Entah di mana ujungnya. Gurun Atacama, Chili. Gurun paling kering di dunia ini punya lanskap berbatu, danau air asin, bukit pasir, dan suhu ekstrim. Di beberapa areanya, hujan tidak mengguyur selama 500 tahun. Karena nggak ada air maupun nutrien di dalam tanahnya, tumbuhan pun tidak ada. Mungkin karena itulah suasananya mirip seperti di Mars. Tapi coba deh tunggu sampai malam. Langit luas bertabur gemintang akan terlihat seperti jendela yang akan menyibak alam semesta dan misterinya.